Sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan yang paling disorot publik. Duet yang awalnya disebut duet kejutan ini lahir dari proses politik panjang yang syarat kontroversi. Namun, di tengah sorotan itu, muncul pertanyaan besar, benarkah Wapres Gibran seolah tidak dianggap dalam banyak momen bersama Presiden Prabowo? Dalam beberapa kesempatan resmi kenegaraan, publik mencatat bahwa posisi Gibran kerap tidak terlihat dominan. Misalnya, ketika Presiden Prabowo menghadiri sejumlah pertemuan internasional maupun acara seremonial dalam negeri, kamera dan perhatian media lebih banyak tertuju pada sosok Prabowo. Gibran, yang hadir di lokasi, sering tampak sekadar mengikuti dari belakang tanpa diberi porsi berbicara atau tampil sebagai tokoh penting di sisi kepala negara. Bahkan, dalam beberapa potret yang beredar di media sosial, ekspresi Gibran sering terlihat datar atau canggung. Netizen pun ramai memperbincangkan apakah sang wapres benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau hanya sekadar pendamping formalitas. Fenomena ini semakin diperkuat dengan analisis pengamat politik yang menyoroti bahasa tubuh keduanya. Prabowo dikenal tegas, penuh gestur dominan, dan gemar menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Gibran yang relatif masih muda tampak berhati-hati, seringkali menundukkan kepala, atau membiarkan panggung sepenuhnya dikuasai Prabowo. Perbedaan gaya ini memunculkan persepsi bahwa hubungan keduanya bukanlah kolaborasi sejajar, melainkan hierarki yang begitu kentara. Banyak yang menilai, seolah-olah Gibran hanya menjadi bayangan presiden di setiap momen penting. Tidak bisa dipungkiri, Gibran menduduki kursi RI 2 berkat pencalonan yang sempat menuai kontroversi terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Publik melihatnya sebagai representasi politik dinasti Jokowi. Situasi ini membuat Gibran membawa beban ganda. Di satu sisi ia harus menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin muda. Di sisi lain ia terus-menerus dihadapkan pada stigma dipilih bukan karena kemampuan, melainkan karena nama besar ayahnya. Ketika berada di samping Prabowo, stigma itu semakin terasa. Sosok Prabowo yang sudah matang secara politik, berpengalaman, dan memiliki karisma besar, membuat Gibran terlihat seperti figuran. Di dunia maya, topik tentang ketakdianggapan Gibran menjadi bahan diskusi panjang. Banyak warganet menulis komentar bahwa Gibran seolah hanya diajak hadir tanpa diberikan ruang untuk bersuara. Ada juga yang menyebutnya sebagai wapres paling sunyi dalam sejarah Indonesia modern. Media massa pun tidak sedikit yang menyoroti fenomena ini. Beberapa media nasional menurunkan laporan tentang peran terbatas Gibran, sementara media asing mulai bertanya-tanya apakah Indonesia benar-benar memiliki duet kepemimpinan atau sekadar satu figur dominan dengan pendamping pasif. Sejumlah analis politik menilai hal ini sebagai strategi komunikasi Prabowo. Dengan menempatkan dirinya sebagai pusat, Prabowo ingin menunjukkan konsistensi kendali penuh dalam pemerintahan. Sementara Gibran, menurut mereka, sedang dilatih agar perlahan bisa menemukan ruangnya sendiri. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kondisi ini berbahaya bagi stabilitas politik jangka panjang. Jika Gibran terus-menerus tidak diberi panggung, kepercayaan publik terhadap efektivitas duet kepemimpinan bisa menurun. Akibatnya, akan muncul kesan bahwa wapres hanya sekadar pelengkap, bukan pengambil keputusan yang penting. Di balik layar, Gibran diyakini menghadapi dilema. Sebagai wapres termuda sepanjang sejarah Indonesia, ia tentu ingin menunjukkan kapabilitas. Namun, posisinya yang sangat bergantung pada restu politik Prabowo membuat ruang geraknya terbatas. Apalagi, sebagai anak mantan Presiden Jokowi, Gibran tidak hanya mewakili dirinya sendiri. Ia juga membawa nama besar keluarga Jokowi yang hingga kini masih kuat secara politik. Situasi ini membuat setiap langkah dan ekspresi Gibran mendapat sorotan berlipat ganda. Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah Gibran akan menemukan momen untuk menunjukkan peran nyatanya sebagai wapres. Beberapa kalangan menilai ia harus lebih proaktif, misalnya dengan mengambil alih isu-isu strategis seperti pembangunan IKN, inovasi digital, atau ekonomi kreatif. Jika Gibran terus bertahan di posisi pasif, stigma bahwa ia tidak dianggap akan semakin menguat. Tetapi jika ia mampu mengambil panggung dengan strategi cerdas, bukan tidak mungkin publik mulai melihatnya sebagai sosok pemimpin muda yang potensial, bukan sekadar putra Jokowi atau pendamping Prabowo. Fenomena ini tentu akan terus menjadi perhatian masyarakat. Prabowo-Gibran adalah duet yang diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah lebih baik.
Namun, jika dalam praktiknya hanya satu pihak yang terlihat dominan, maka pertanyaan besar akan terus muncul, di manakah posisi nyata Wakil Presiden Gibran? Publik berharap bahwa hubungan Presiden dan Wapres ke depan bukan hanya simbolis, melainkan benar-benar kolaboratif. Karena bagaimanapun, kepemimpinan Indonesia 5 tahun ke depan terlalu penting untuk hanya dijalankan oleh satu figur saja.